Masuknya nama Jokowi ke dalam nominasi pemimpin terkorup versi OCCRP ternyata emang udah melalui penelitian yang sangat matang. OCCRP tidak salah jika menetapkan Jokowi sebagai nominator pemimpin terkorup. Karena terbukti, dia emang korup. Dari pernyataan Opung Luhut Binsar Panjaitan baru-baru ini nih, membuka fakta kalau negara rugi 250 triliun. Karena siapa? Karena Jokowi korup. Sebelumnya gue mau tegasin lagi ya, yang gue bahas di sini adalah Jokowi korup, bukan korupsi. Buat yang kaum cebokersnya Jokowi nih, atau buzzer mawarnya, pasti nggak bakal terima nih kalau gue ngomongin kayak gini nih. Dan nanti pasti mereka nanyain, buktinya mana? Jadi buat tim cebokers sebelum ngoceh nggak nyambung atau nggak jelas, silakan pelajarin lagi bedanya korup sama korupsi. Kalau lu mau tahu apa bedanya korup dan korupsi, lu bisa cek di video gue sebelumnya. Atau tanya sama Mbah Google aja, paling enak dan gampang lah. Karena gue nggak mungkin ngejelasin itu di video kali ini. Gue jelasin kayak apa juga, percuma. Karena kalian kan emang dipersiapkan untuk menjadi TOEOL. Oke, lanjut. Kemarin Opung Luhut Binsar Panjaitan mengeluarkan pernyataan nih yang cukup bikin kaget banyak orang. Beliau bilang kalau dari 500 triliun anggaran bansos yang sampai ke rakyat yang berhak itu palingan cuman setengahnya. Itu berarti setengahnya lagi sampai kemana bos? Setengahnya dari 500 triliun itu jumlahnya 250 triliunan lah. Itu berarti pemerintah Presiden Jokowi kemarin telah korup dan lalai menjalankan pemerintahannya dengan baik. Sehingga menyebabkan kerugian negara 250 triliun dari urusan bansos doang loh. Itu bukan uang yang sedikit. Ini gila banget sih. Terus masih ada yang bilang, Jokowi orang baik. gue udah gak bisa ngerti lagi sama orang-orang kayak gini nih. Kalau orang yang udah bikin kerugian 250 triliun masih dibilang orang baik, apalagi sampai ada yang klaim nih kalau dia presiden terbaik. Aduh, tawain aja lah. Pernyataan Opung Luhut itu ditambah data OCCRP harusnya bisa dijadiin senjata KPK untuk mengusut lebih jauh. Ini duit negara loh yang dirugiin rakyat Indonesia. Apakah KPK mau diem aja? Apa jangan-jangan KPK udah gak berguna lagi sekarang? Kalau sampai KPK gak berani ngambil tindakan, ini fix sih, gue nyatakan Indonesia udah gak butuh KPK lagi. Buat apa ada lembaga negara kalau cuma tunduk dan takutnya sama Jokowi doang? Jangan sampai ada anggapan KPK dioperasikan pakai duit rakyat. Masa bukannya bela kepentingan rakyat, Malah ngebela kepentingan Jokowi. kenapa isu ini menjadi menarik perhatian publik? Karena yang ngomong itu Opung Luhut bos. Kita semua tahu lah betapa sentralnya peran Opung Luhut di pemerintahan Jokowi. Saking kuatnya posisi Opung Luhut nih, beliau sampai dapat julukan Menteri segala urusan loh. Jadi kalau Opung Luhut udah bicara, udah pasti itu berasal dari sumber data yang bisa dipercaya alias A1 lah. Dan itu juga berarti bisa disimpulkan kalau Jokowi sebagai presiden kemarin nih udah lalai dan gagal menjaga duit rakyat. Ya, duit rakyat itu kan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Lalu kemana larinya duit rakyat sebesar kurang lebih 250 triliun itu? Pasti kita semua pengen tahu kan. Makanya belakangan juga santer terdengar lah suara masyarakat yang meminta untuk Jokowi diadili. Suara masyarakat ini tentunya nggak lahir begitu aja loh. Kenapa mereka mulai berani bicara begitu? Karena satu persatu bobrok Jokowi mulai terbongkar. Mulai banyak orang yang sadar bahwa Jokowi itu menyiapkan dalam tanda kutip nih bom waktu. Yang kalau bom waktu itu meledak pasti akan nyusahin banyak orang kan. Dan yang harus dikerjain pemerintahan sekarang adalah gimana caranya supaya bom waktu itu nggak meledak. Dan menurut gua kalau ada yang meminta Jokowi diadili itu harusnya didukung oleh semua pihak dong. Termasuk pendukung Jokowi itu sendiri. Karena walaupun gue pribadi udah pesimis ya sama penegak hukum di Indonesia, tapi sebagai bangsa yang beradab nih, pengadilan adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan keadilan. Buat siapa keadilan itu? Ya buat kita semua, rakyat Indonesia. Bahkan termasuk juga buat Jokowi sendiri.
Dengan diadili status Jokowi, jadi jelas kan kalau pengadilan memutuskan dia nggak bersalah, ya kita nggak bisa apa-apa lagi. Dan baik Jokowi maupun para pendukungnya udah mempunyai legitimasi hukum lah bahwa Jokowi tidak bersalah atas apa yang sudah dia kerjakan selama ini. Dan orang-orang yang selama ini berseberangan nih dengan Jokowi juga nggak bisa lagi ngomong apa-apa. Lah orang pengadilan aja udah mutusin Jokowi nggak bersalah kok. Mau ngapain lagi kita? Ya udahlah, kita move on aja sekarang. Walaupun ada kemungkinan lain, yaitu kalau Jokowi diputuskan bersalah oleh pengadilan, berarti dia akan jadi presiden Indonesia pertama yang masuk penjara karena korup. Beda sama Bung Karno dulu. Kalau beliau dipenjara karena urusan politik, itu pun yang menjarain beliau adalah penjajah. Dan dengan kekuatan politik Jokowi saat ini, menurut gua kecil kemungkinannya sih diputuskan bersalah. Ingat ya, Anaknya dia itu wapres. orang-orangnya dia juga masih memegang beberapa jabatan penting di beberapa instansi, termasuk instansi penegak hukum. Tapi walaupun ceritanya begini ya kalau ada bau-bau pelanggaran hukum ya adilin aja lah. Urusan hasilnya gimana ya urusan nanti lah. Karena kerugian dari bansos aja udah bisa diperkirakan hitungannya sebesar 2,5 triliun. Itu dari bansos loh, gimana dari yang lain? Izin tambang misalnya. Atau yang lagi rame belakangan ini, urusan pagar laut lah. Kerugian negara mungkin bisa ratusan atau mungkin ribuan triliun. Kemarin Harvey Moise and the Gang yang katanya ngerugiin negara 300 triliun aja udah diadilin dan dihukum. Masa Jokowi yang bau-baunya berpotensi merugikan negara ribuan triliun malah nggak diapa-apain? Itu nggak adil dong namanya. Ya, walaupun kemarin juga kita semua sempat kecewa juga ya dengan vonisnya Harvey Moise and the Gang. Tapi ya udahlah, itulah wajah pengadilan kita. Tapi setidaknya yang merugikan negara ya harus diadili. Jadi urusan adili Jokowi ini nih harusnya dipandang sebagai cara rakyat mencari keadilan. Lewat jalan yang beradab tentunya, yaitu pengadilan. Buat pendukung Jokowi nggak usah takut bos. Kalau Jokowi diputuskan nggak bersalah, kalian juga bakal happy kan? Tapi kalau Jokowi diputuskan bersalah, ya kalian bisa jenguk Jokowi di penjara. Kalian bawain makanan kesukaannya. Tunjukin kalau kalian penjilat. Kalau kalian pendukung sejati. Oke, sekian dulu dari gue. Sorry to say kalau ada omongan gue yang gak berkenan di hati kalian. Perbedaan jangan buat kita untuk berhenti berteman. Gue Iwan Chan, bye.